ketika memang misalnya orang tua memang sibuk untuk mencari nafkah untuk bertahan hidupnya seorang anak gitu Bu ya, gimana caranya mereka tuh untuk manage gitu supaya mereka tuh tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Karena kemarin seperti kasus yang terjadi Bu ya, seorang anak yang sampai mempunyai sifat seperti psikopat gitu ya, yang melakukan pembunuhan dan sebagainya, rupanya ya karena orang tuanya sibuk mencari nafkah gitu Bu ya, mencari untuk bertahan hidup. Apalagi ketika di kota ada tuntutan, kadang tuntutannya tuh lebih lagi, bukan hanya sekedar untuk makan tapi untuk biaya tempat tinggal, karena mereka misalnya mereka mengontrak rumah dan sebagainya, ada tuntutan kalau tidak mereka akan diusir dan sebagainya. Ini kadang menjadi sebab mereka kadang kalap, sudah nggak berpikir lagi untuk anak gitu tuh Bu ya. Nah udah, kalau saat bagi yang mengalami hal-hal seperti ini, solusinya seperti apa Bu ya? Baik. Kita perlu tanggap dan menggunakan kecerdasan. Tidak cukup orang cerdas, Ya, ya. tapi menggunakan kecerdasan, berpikir, merenung. Kalau ada orang bekerja kemudian hanya memberikan uang kepada anaknya, apakah serta-merta anaknya bisa pinter kan? Ya, ya. Apalagi tinggal jauh-jauh sampai keluar kota. Ya, ya. Nah, dan ini bisa saja terjadi kepada orang yang punya pendidikan tinggi. Mungkin dia adalah seorang sarjana atau mungkin doktor ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan untuk apa sih? Untuk Mendidik. ya. Cuman karena dia kena ambisi karirnya, dia sibuk mendidik yang di luar, sibuk pergi ke sana kemari untuk mensosialisasikan ilmu pendidikannya. Ya, ya. Anaknya dipegang oleh pembantunya di rumah yang sama sekali tidak pernah punya pendidikan. Nah ini kan unik sekali. Atau bahkan ada sebagian orang yang berkata begini, saya harus bekerja. Anakmu bagaimana? Anakku biar dipegang oleh orang. Dia bekerja dapat duit 1.500.000, ya kan? Kemudian 500.000-nya untuk memberikan kepada pembantu. Sisanya 1 juta pun untuk kebutuhan dia di saat di luar dan sebagainya. Tapi dia kehilangan untuk kedekatan dengan anak. Daripada dia harus bekerja kemudian uangnya diberikan pembantunya, kenapa kok tidak coba dia rawat sendiri? Seperti itu. Bukan berarti tidak boleh bekerja, artinya menggunakan kecerdasan. Jangan sampai kita terlena di saat sibuk mencari rizki lalu anaknya terlantar. Tidak serta-merta anak kita itu pandai loh ya. Kemudian kita harus paham, ini kan banyak orang-orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam urusan kerja, termasuk di dalam luar negeri dan sebagainya. Itu dia hanya memikirkan, pokoknya anakku tidak boleh seperti aku dengan segala kekurangan. Aku bekerja cari duit. Betul, anaknya dikirimi duit. Tapi tidak diarahkan pendidikannya. Dia punya HP untuk belajar macam-macam. Belajar kenal Allah, tidak belajar baik tidak. Tak-taunya dari situlah dia. Sampai ada aduan masih umur 15 tahun sudah kenal zina, kenal obat, kenal ini dan sebagainya. Karena jauh dari orang tuanya. Karena dia merasa banyak orang pada marah, ada teman-teman yang melihat dia banyak uang, dikerumuni oleh teman-temannya. Dibohongi segala macam dan sebagainya. Loh, ini kan orang tua yang paling bodoh di dunia dan di akhirat. Dipikir langsung pinter anaknya semacam itu. Tapi sebaliknya ada seorang fakir gak punya apa-apa. Dia sadar biaya anak pun gak mampu. Cuman dia punya wawasan. Dia punya wawasan, pendidikan tidak harus saya masukkan anak saya ke sekolah si A. Masih ada B, C, D, E, F, G kok. Kenapa saya harus maksakan ke sana? Maka muncul orang tua yang cerdas. Cari sekolah pendidikan yang di situ ada umumnya, barangkali yang menghendaki dunia umum. Ada pendidikan agamanya. Atau ingin pendidikan agama. Cari yang gratis banyak. Ada pesantren-pesantren, ada tempat-tempat. Nah ini repotnya orang itu kadang-kadang berpikirnya sempit banget. Tidak ada kecerdasan dalam hal ini. Dia sibuk bekerja. Tapi anaknya dibiarkan di rumah. Memang anak itu adalah seperti robot, didiamkan, kalau matikan di off kan langsung diam saja, nggak gerak. Enggak. Dia berpikir, dia melihat, dia mendengar, dia meniru. Dia terpengaruh, lihat lingkungannya dan sekitarnya. Sementara dia sibuk dengan kerja. Maka jadilah orang cerdas dulu, baris nanti. Cerdas dalam urusan pendidikan anak. Nah ini kemudian masalah pendidikan ini, janganlah menjadi orang tua yang sok bisa menyelesaikan masalah anak. Tidak semua harus Anda tangani urusan anak. Tapi jadilah orang tua yang sadar dengan kelemahannya agar bergegas untuk mencari orang yang bisa membantu di dalam mendidik anak.
Mungkin Anda mendengar yang namanya Buya Yahya itu kan penceramah, katanya ustadz, kan begitu. Tapi apakah saya bisa ngajar anak saya Al-Quran? Saya nggak bisa. Bukan urusan waktu, kadang-kadang memang saya minta tolong kepada anak-anak menjadi yang lainnya, ya kan? Ya kan? Saya punya tugas, tapi bukan berarti saya terlena. Maksudnya gini, maksud kami itu begini. Ada orang merasa ingin mendidik anaknya sendiri. Tidak semua ustadz bisa mendidik anak sendiri. Dia bisa mendidik anaknya orang, tapi tidak bisa mendidik anak. Maka perlu bantuan. Maka hidup itu indah saling tolong-menolong. Saya tolong anak Anda tolong anak saya. Jangan mengatakan, saya ustadz kok anak saya didik sendiri, ngaji dengan saya sendiri, semua sendiri-sendiri. Ustadz paling sombong ini. Di situ justru untuk menata bahasanya, kita tuh biar nggak masuk wilayah sombong, tentang sudah profesor misalnya siapa atau ini, saya bisa sebanyak enggak. Anda tidak akan mampu. Maka kunci dengan ketawaduan Anda, bahasanya saya tidak akan mampu. Memang kita berusaha minta pertolongan kepada Allah sambil kita minta tolong kepada siapa bisa menyelesaikan urusan anak-anak Anda. Sehingga biarpun seorang alim, seorang hebat pun ternyata menyekolahkan anaknya di tempat lain kan, tidak dididik sendiri. Itu sebenarnya adalah bentuk ketawaduan. Disadari atau tidak sadari, karena dia merasa nggak mampu. Belum lagi faktor kedekatan ini kadang-kadang susah kita mengingatkan, juga susah dan sebagainya. Maksudnya begini, orang yang diberi oleh Allah kecukupan saja, mungkin ada ilmu pun tidak boleh dia merasa sombong bisa mendidik sendiri. Apalagi kita yang orang awam, pendidikan juga kurang, mau terus anaknya dikelonin ibaratnya, dikumpul-kumpul dengan kita terus, nggak bisa begitu. Masih banyak peluang-peluang pendidikan yang banyak. Mungkin ada seorang fakir, saya tidak punya apa-apa, makan saja susah, tapi anak saya 5. Masih ada peluang Anda hantarkan anak Anda, saya hantarkan ke tempat-tempat yang bisa belajar. Asalkan orang tuanya rela, anaknya mau diaktor nanti akan sukses kok. Kan itu kuncinya. Orang tuanya pasrah akan sukses, banyak peluang pendidikan. Dan tidak harus masuk sekolah ini itu, ada pendidikan banyak. Makanya ada kesadaran kita tuh lemah, kemudian buka wawasan. Bahasanya anak sukses tidak harus masuk pintu itu. Kalau pintu itu berat bagi Anda, jangan dimasuki. Misalnya, saya akan masukkan sekolah anak saya ke sekolah ini, tapi kok biayanya mahal, jangan dipaksain dong. Kadang-kadang yang sudah masuk pondok pesantren pun lihat, itu pun cara berpikir masih salah. Pondok pesantren ada program. Ini ada program yang adakan program misalnya formal, ada program pendidikan agama. Di saat formalnya itu nggak mampu, dia tuh gengsi memindahkan ke pendidikan agama yang diberi oleh Allah, diberi oleh pengurusnya misalnya ke kemudahan. Memang program non formal adalah free misalnya, yang formal bayar. Ini gara-gara nggak bisa bayar, itu gengsi loh. Mungkin didik anak kok dengan kesombongan. Kadang-kadang kesombongan dari sekolah keren, beken, favorit, lalu dia nggak mampu, maksain dia ngutang sana ngutang sini. Mana ada kesuksesan? Nggak perlu malu, anak kita sekolah di mana saja. Maka besarlah makanya kalau besar karena sebuah sekolahan itu biasa. Tapi kalau sekolah besar karena anak-anak Anda, hebat itu nanti. Jadi itu menjadi orang besar tidak harus sekolah besar. Sekolah terkenal, tidak. Tapi sekolah yang benar-benar mendidik akhlak anak-anak, mendekatkan kepada Allah. Pendidikan, kalau Anda pendidikan umum, karena dia hidup di dunia, karena kesenangan orang tua bermacam-macam, pengen jadi kayak tadi dokter yang ahli surga, insinyur ahli surga, boleh saja. Tapi ya itulah, tidak boleh kita merasa sombong seolah bisa mendidik anak kita. Kita perlu bantuan orang lain. Yang kedua, kita harus punya wawasan. Untuk sukses tidak harus anak saya jadi dokter, tidak harus saya jadi insinyur, tidak harus anak saya jadi pejabat. Oh enggak. Pandang seluas-luasnya. Karena Allah sangat luas sekali. Orang sukses ratusan model. Bahkan mungkin ribuan model orang sukses. Ada sukses dari penjual daun, ada sukses dari penjual beating, ada sukses dari penjual plastik, ada sukses dari macam-macam sukses. Nah, jadi jangan Anda membatasi Allah. Orang hidup kok jadi capek. Betul kok, dunia itu kok sempit banget, harus begini. Sehingga ada seorang di PHK dari sebuah perusahaan, terpuruk, stres, seolah-olah rizki Allah hanya melalui dia saja. Mana pandangan wawasan yang luas itu di mana? Bukankah kita punya Allah yang maha kuasa, maha luas dengan rizkinya? Nah, dan kita menemukan banyak orang-orang yang subhanallah, dicuci oleh Allah dengan kekurangan. Tapi membuat hati kita terenyuh, tidak pernah mereka bingung. Karena apa? Hatinya yang lapang. Bahkan dia seperti orang kaya. Kita temukan hari ini. Hidupnya pas-pasan. Bahkan tidak sampai salah satu dari anak-anak kita menemukan rumahnya seperti itu, kaget. Tidak pernah ada keluhan, ngeluh tidak pernah, ya. Dan tidak pernah mengeluh semuanya. Tapi begitu sebaliknya ada yang jiwanya tamak, padahal tamak
Nah, ini Anda yang masuk dunia pendidikan atau pesantren. Ada orang tuanya yang tamak, padahal orang tuanya hidupnya, bajunya bagus, pakai kendaraan. Itu urusan di sekolahnya nggak bayar-bayar, ditagih susah. Ini kan model orang-orang kurang ajar itu. Ada model seperti itu, lihat. Yang pas-pasan di rumahnya, segala kekurangan diprioritaskan urusan anak. Dia rela untuk makan pas-pasan, bukan serang-serang foya-foya di rumahnya. Sangat kurang, sangat minus ditemui. Sangat minus, sangat kurang. Tapi ada sebagian orang yang na'udzubillah, rumah dikatakan kaya amat juga tidak akan. Tapi lihat, dari bajunya mewah, kendaraannya ini, kesukaannya makannya pun sering di warung-warung ini. Tapi lihat, urusan anaknya, lihat. Tidak pernah dibayar sekolahnya dan sebagainya. Terus mau apa orang model begitu tuh? Nah ini, jadi sebetulnya menjadikan benar-benar terpuruk itu ya hati kita itu. Yang sempit pandang itu. 2. Bahwasanya jangan merasa Anda mampu mendidik anak-anak Anda. Biar Anda bergegas mencari pertolongan. Pertama tentu dari Allah, yang kedua adalah dari sama kita. Maka jangan ragu, Anda minta tolong kepada yang selain Anda. Yang kedua, buka wawasan Anda untuk sukses tidak harus melalui satu pintu. Banyak pintu yang lainnya. Dan ingat, saya tambah yang ketiga adalah kesuksesan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukses di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.